Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa ittiba'u ahwa rasul syarri abailah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Bekang yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Suci, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara, untuk menghambakan diri kita, untuk mengabdikan diri kita kepadanya. Juga nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh Allah dijadikan sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, yang oleh Allah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan inayah, diberikan pertolongan untuk dapat menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, sehingga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, meninggal dunia nanti manakala ajal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah,
manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling disayangi oleh Allah, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan pola, dijadikan figur, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang apabila kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat dan akan menjadi ahli surga, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta istiqomah mensyiarkan, mengagungkan, mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udzma dari beliau serta mendapatkan air telaga beliau yang ada di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang saat ini mereka masih sedang berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Kita doakan mereka semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca yang pahalanya untuk mereka, semoga mereka senantiasa berada dalam rahmat Allah, berada dalam kasih sayang Allah, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga. Dan kita doakan pula semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, zahir dan batinnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, yang cerdas akal pikirannya, yang bagus akhlaknya, yang bermanfaat ilmunya, berguna bagi agama dan bagi umat manusia pada umumnya. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi sendiri, juga kepada saudara-saudaraku seiman, seagama, seakidah, dimanapun mereka berada. Yuk kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menggunakan sisa-sisa umur kita yang kita nggak tahu, juga tidak akan pernah tahu apakah sisa umur kita setahun lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, sehari lagi, 1 jam lagi, 1 menit lagi, bahkan 1 detik lagi, kita nggak tahu. Dan kita tidak akan pernah dikasih tahu oleh siapapun. Karena yang namanya ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah itu datangnya tanpa diundang, datangnya tiba-tiba. Berapa banyak orang yang secara syariat, secara akal sehat, secara johir, ia dalam keadaan sehat, namun ketika ajal datang, ia pun mati. Jadi yang namanya kematian itu tidak hanya datang kepada orang yang sedang dalam keadaan sakit saja. Orang yang sedang dalam keadaan sehat sekalipun, kalau memang sudah tiba ajalnya, ia akan mati. Karena banyak orang yang sedang dalam keadaan sehat, tahu-tahu mati. Bahkan ada yang sedang dalam keadaan nonton televisi, tiba-tiba mati. Bahkan ada yang sedang dalam keadaan tidur, ternyata nggak bangun-bangun, tidur terus, dibangunkan susah. Ya akhirnya dipindahkan ke Sukabumi, maksudnya dikubur di dalam bumi. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan, menggunakan sisa-sisa umur kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya di akhirat nanti kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi, tidak termasuk ke dalam golongan orang yang menyesal, tidak termasuk ke dalam golongan orang yang celaka. Nah, apabila kita mampu dan berjuang serta berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memanfaatkan, menggunakan sisa-sisa umur kita beribadah kepada Allah secara istiqomah, melakukan berbagai macam amal kebaikan secara istiqomah, beramal soleh secara istiqomah, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang berguna, baik berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk tetangga kita, untuk jamaah kita, dan untuk siapapun. Apabila kita mampu menggunakan sisa-sisa umur kita beribadah kepada Allah secara istiqomah, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dari mulai kita menginjak usia balik, dari mulai kita mukallaf sampai kita meninggal dunia, itu akan dihapus oleh Allah.
karena kita mengisi sisa-sisa umur kita fokus beribadah kepada Allah. Bahkan dosa-dosa yang akan datang, yakni dosa-dosa yang kita lakukan di sisa-sisa umur kita, di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita, artinya kita sudah berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi, namun ternyata di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita, di luar kekuasaan kita, ternyata kita terjerumus melakukan perbuatan dosa karena ada pihak-pihak yang memaksa kita, mengancam kita untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di saat kita melakukan perbuatan dosa, hati kita ingkar, hati kita mengakui dan tidak mau melakukan perbuatan dosa ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pun akan dihapus oleh Allah apabila kita mampu menggunakan sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tuhsinu bima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah kamu, beramal solehlah kamu, beribadahlah kamu di sisa umurmu, niscaya dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu di antara perbuatan yang baik yang termasuk dalam kategori amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita berusaha untuk memposisikan diri kita di dalam ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita senantiasa melakukan syariat ajaran Islam, perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Di antaranya adalah kita jangan sekali-kali, ini kaitannya dengan masalah tentang memilih pemimpin. Jangan sekali-kali kita salah memilih calon pemimpin. Karena apabila kita salah memilih calon pemimpin, yang lalu kemudian calon pemimpin yang kita pilih dia menjadi seorang pemimpin, dan di dalam kepemimpinannya bahkan selama ia memimpin melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum agama, melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka selama mereka melakukan perbuatan dosa, selama itu pula kita kebagian dosanya dari dosa yang mereka lakukan selama mereka mungkin. Kenapa demikian? Karena di awal kita mendukung dia, karena di awal kita memilih dia, karena di awal kita ikut andil terhadap dia sehingga ia menjadi seorang pemimpin. Maka dalam hal memilih calon pemimpin kita harus berhati-hati, harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Al-Hadis. Harus mau bertanya kepada ulama-ulama khos, ulama-ulama yang ahli beribadah kepada Allah, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masalah memilih calon pemimpin ini ada dampaknya nanti di akhirat. Pertama, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap seorang calon pemimpin yang kita pilih, terhadap seorang calon pemimpin yang kita dukung, terhadap calon pemimpin yang kita berikan suaranya kepadanya sehingga ia menjadi pemimpin.
Apabila ia selama memimpin melakukan kejoliman-kejoliman, maka di akhirat kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Jadi kita harus memilih calon pemimpin yang sudah jelas keimanannya, sudah jelas keislamannya, sudah jelas ketakwaannya, sudah jelas ibadahnya, sudah jelas kejujurannya, sudah jelas pemimpinnya, seorang pemimpin yang benar, seorang calon pemimpin yang jujur, seorang calon pemimpin yang mau berjuang untuk rakyatnya, untuk agamanya. Jangan sekali-kali kita memilih calon pemimpin karena kita dikasih uang, sementara kita nggak tahu orang tersebut seperti apa kredibilitasnya. Jangan sekali-kali kita mau memilih calon pemimpin karena kita dikasih sembako, apalagi kita memilih calon pemimpin yang diusung oleh partai-partai anti-Islam, oleh partai-partai yang berbau paham komunis, oleh partai-partai yang didukung oleh orang-orang Cina, oleh orang-orang Cina yang notabene mereka adalah menganut paham komunis. Jangan sekali-kali kita mau memilih calon pemimpin yang diusung oleh partai-partai penista agama, oleh partai-partai yang membenci para ulama, yang membenci agama. Ini berat tanggung jawabnya nanti di akhirat. Apabila kita memilih calon pemimpin, lalu calon pemimpin yang kita pilih dia menjadi pemimpin yang zalim, maka kita nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dia di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW berdasarkan sebuah hadis diterangkan, beliau mengatakan laisa minni walastu minhu. Orang yang memilih calon pemimpin yang tidak benar, yang tidak jujur, yang tidak sayang kepada agamanya, yang tidak sayang kepada rakyatnya, orang yang memimpin calon pemimpin yang suka menistakan agama, berpihak kepada orang-orang kafir, bahkan mendukung program-program orang kafir, maka Rasulullah mengatakan laisa minni walastu minhu. Dia bukan dari golongan umatku dan aku bukan darinya. Aku berlepas diri darinya. Artinya Rasulullah tidak mau mengakui dia sebagai umatnya nanti hari kiamat apabila kita salah memilih calon pemimpin. Jadi ini hati-hati, memilih calon pemimpin bukan masalah sepele. Kita harus benar-benar selektif. Pilih dukung calon pemimpin yang benar, yang berakhlak, yang soleh, yang jujur, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah berdusta, yang tidak menistakan ajaran agama, yang tidak berpihak kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang zalim. Ini penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di hari kiamat kita tidak akan bisa mendekati haud Rasulullah, tidak akan bisa mendekati telaga Rasulullah apabila kita memilih atau mendukung calon pemimpin yang tukang berdusta, yang tukang mengelabui rakyat, yang tukang membodohi rakyat. Maka sekali lagi, yuk kita harus hati-hati, jangan sembarangan memilih calon pemimpin. Jangan sampai kita memilih seorang calon pemimpin karena kita dikasih uang, karena kita dikasih sembako. Jangan sekali-kali. Apalagi kita memilih calon pemimpin yang diusung oleh partai yang mengaku Pancasilais, tapi ternyata realitanya, faktanya, kenyataannya ingin merubah Pancasila. Dari Pancasila menjadi Trisila, jadi menjadi Ekasila. Ngakunya paling Pancasila, tapi anti Pancasila. Bahkan sempat melakukan usaha untuk merubah Pancasila menjadi Trisila dan ataupun Ekasila.
Hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk salah satu di antara implementasi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita wajib mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu di antaranya kewajiban kita untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya adalah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memilih calon pemimpin yang benar, untuk memilih calon pemimpin yang jujur, untuk memilih calon pemimpin yang soleh, untuk memilih calon pemimpin yang akhlaknya bagus, yang bukan orang tukang berdusta. Dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 59 Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah dalam ayat ini, hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Artinya laksanakan perintah Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Artinya laksanakan perintah Rasulullah. Jadi kita diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya adalah yuk kita pilih calon pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yuk kita dukung, kita pilih calon pemimpin yang berakhlak, yang tidak melakukan perbuatan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama Allah dan Rasul-Nya, yang tidak meremehkan atau melecehkan atau menistakan ajaran agama Islam, yang tidak membenci dan tidak mengintimidasi dan tidak mengkriminalisasi para ulama yang berjuang di jalan agama Allah. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ulil amri minkum. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Pemimpin yang seperti apa yang wajib kita taati? Ya tentu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita wajib taat kepada pemimpin seperti ini. Tapi apabila pemimpin tersebut berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum agama, melakukan kedurhakaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan berani menghina Rasul-Nya, maka kita tidak diwajibkan, haram kita mentaati pemimpin yang seperti ini. Dalam ayat ini sangat menarik, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu bersifat mutlak. Karena dua-duanya menggunakan kalimat ati'u, fi'il amar, kalimat perintah. Ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Namun ketika kita diperintahkan taat kepada pemimpin dalam ayat ini, Allah tidak lagi menggunakan kata ati'u, langsung wa ulil amri minkum. Ati'unya nggak ada lagi. Ini maknanya, maksudnya adalah, jadi taat kepada pemimpin itu tidak bersifat mutlak, tergantung pemimpinnya seperti apa. Kalau pemimpinnya soleh, pemimpinnya jujur, pemimpinnya membela rakyat, berusaha mensejahterakan rakyat, pemimpinnya menjaga agama, menjaga ulama, pemimpinnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita wajib taat kepada pemimpin yang seperti ini. Namun ketika umpama misalnya jikalau apabila seandainya pemimpinnya berbuat durhaka kepada Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum agama, melakukan penistaan-penistaan terhadap ajaran agama, bahkan mengintimidasi, mengkriminalisasi para ulama yang berjuang di jalan agama, maka kita haram mentaati pemimpin seperti ini. Jadi kita jangan sampai salah pemahaman, karena ayat seperti itu. Jadi taat kepada Allah dan Rasul-Nya mutlak, tapi taat kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, tergantung pemimpin yang seperti apa yang wajib kita taati. Karena ada hadis yang mengatakan la ta'ata li khalqillah fi ma'siyatillah. Tidak wajib taat kepada makhluk Allah, termasuk kepada pemimpin, dalam berbuat maksiat, dalam berbuat durhaka kepada Allah. Berarti berdasarkan hadis ini kita wajib taat kepada seorang pemimpin apabila pemimpin
tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak wajib, haram hukumnya taat kepada seorang pemimpin apabila pemimpin tersebut berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai salah pemahaman. Masa iya seorang pemimpin mengajak kita berbuat tidak benar, kita ikutin aja? Tidak bisa. Apabila seorang pemimpin melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar, melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum-hukum agama atau hukum norma susila atau hukum norma etika, maka kita sebagai yang dipimpinnya wajib mengingatkan pemimpin tersebut. Dan setiap pemimpin yang jujur, yang benar, pasti mau dikoreksi, mau dimonitor. Dan ketika ada masukan dari rakyatnya, mau menerima, legowo. Tidak lalu kemudian rakyat yang memberikan suara aspirasinya ditangkap, dipenjara. Tidak, itu pemimpin ya semacam tipe Fir'aun seperti itu, menggunakan kekuasaan untuk menyusahkan rakyat. Ini penting, ini jangan sampai dianggap remeh, agar nanti di hari kiamat kita tetap diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau, bahkan kita mendapatkan air dari telaga beliau. Mari kita mohon petunjuk kepada Allah, karena sebentar lagi kita akan memasuki ya Pilpres 2024, pemilihan presiden 2024, pesta demokrasi. Ya, maka saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pencerahan tentang masalah memilih calon pemimpin. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sekali-kali memilih calon pemimpin karena kita dikasih uang, atau karena kita disogok, atau karena kita dikasih sembako, atau karena kita dikasih kaos, lalu dia menjadi pemimpin 5 tahun kemudian melakukan ya kejoliman-kejoliman. Maka selama dia melakukan kejoliman dalam kepemimpinannya, kita kebagian dosanya, dan nanti di hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita satukan hati, satukan visi, satukan misi. Yuk kita bersatu untuk sama-sama memilih calon pemimpin yang benar, yang jujur, yang sayang kepada rakyatnya, yang cinta kepada agamanya, dan cinta kepada para ulama yang istiqomah di jalan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan para ulama yang konsisten, yang komitmen di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, yaitu para ulama yang warasatul anbiya, dengan doa Allahumma salimna wa sallimil halaib wal ulama warasatil anbiya, salimhum wangsurhum min syarril zalimin wal munafikin wa ahlik man zalamahum halakan ajilan biijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah kami dan selamatkanlah para ulama yang berjuang di jalan Allah, yaitu para ulama warasatul anbiya. Selamatkan mereka, tolonglah mereka dari kejahatan, keburukan orang-orang yang zalim terhadap mereka. Dan siapapun yang berbuat zalim, berbuat jahat terhadap para ulama yang warasatul anbiya, ya Allah, binasakanlah mereka dengan kekuasaanmu, dengan kegagahanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian ta'lim kita pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan dari awal hingga akhir yang Al-Fakir sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat.
Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atbatan yaji radana lami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa ammatina wa jadadina wa jadatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadaina bilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati la ya'lamu minhum wal amwat Allahumma ahlik man fi alaqi usul Islam wal muslimin fi Palestin Allahumma ahlik juri saudi Israel ahlik malakan ajilan ahlik malakan syari'an bi jatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Allahumma hdina siratal muttaqin siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam.